Alkitab katakan begini, persembahkanlah tubuhmu, karena itu adalah ibadah yang sejati. Tuhan tidak pernah berkata begini, persembahkanlah hartamu, persembahkanlah kekayaanmu, persembahkanlah semua yang ada padamu. Tuhan tidak pernah berkata begitu. Tapi yang Tuhan katakan, persembahkanlah tubuh. Amin. Itu adalah ibadah yang sejati. Firman Tuhan katakan begini, persembahkanlah tubuhmu, karena itu adalah ibadah yang sejati. Saudara, Tuhan tidak pernah berkata, persembahkanlah hartamu, persembahkanlah semua uang yang ada padamu, persembahkanlah semua kekayaan yang ada padamu. Itu adalah ibadah yang sejati. Tetapi yang dia minta, korbankan tubuhmu yang kudus dan berkenan di hadapan Allah. Kita sudah memberikan harta banyak-banyak, tapi kalau tubuh kita tidak kudus, itu tidak berkenan di hadapan Allah. Ibu pendeta, apakah kami boleh berkorban? Misalnya kami membawa uang di gereja, boleh, itu tidak salah. Tapi itu tidak jadi ukuran. Yang jadi ukuran, saudara, bagaimana kita menjaga supaya hati kita ini tetap bersih dan murni di hadapan Allah. Matius 6 ayat 3. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kanan. Ketika kita membawa korban persembahan di hadapan Tuhan, berikanlah dengan hati yang tulus. Amin. Kalau kita memberi korban persembahan, kalau kita tidak punya hati yang tulus, kita belum ikhlas, lebih baik jangan kasih. Karena itu tidak ada guna di hadapan Allah. Karena Alkitab yang bilang, korban persembahan yang benar, tangan kanan memberi, tangan kiri tidak boleh lagi mengungkit apa yang kita korbankan di hadapan Allah. Karena Alkitab katakan, itu percuma, tidak ada upah di hadapan Allah. Bahkan dia katakan, saudara, ibadah yang sejati ketika kita memperhatikan orang-orang miskin, anak-anak terlantar, fakir-fakir miskin, yatim piatu, dan orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Yohanes 12 ayat yang ke-24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati. Ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Pak Simpson, kalau kita berkorban sakit nggak tuh hati? Sakit nggak Bu? Saya juga sakit Pak, ya. Tapi ini firman Tuhan bilang, jika biji gandum tidak mati, timbul dalam tanah dulu, mati dulu di tanah, baru dia berbuah-buah banyak. Amin. Yang dimatikan itu adalah perasaan pelit kita. Aduh, suka hitung-hitung, aduh, itu yang harus mati duluan, baru kita menuai. Amin. Memang sakit kalau berkorban ini. Daging ini kalau diiris sakit Pak. Betul nggak Pak Martin? Sakit. Tapi dia katakan, biji gandum, jika dia tidak mati, dikubur dulu dalam tanah, kan tanam biji toh, baru dia bisa bertumbuh. Nah, perasaan kita memang harus mati kalau berkorban. Amin. Berkorban memang harus seperti itu Pak. Sakit memang. Saya mau kasih 1 juta, ada Tuhan, kita ke anak sekolah dong. Kita mesti mau bayar hutang Tuhan terus. Sakit tuh hati Pak, sakit. Tapi ketika kita ikhlas memberikan, tidak apa-apa untuk Tuhan, puji Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Tuhan Yesus. Amin. Maka kita akan mendapatkan upah besar dari surga ketika kita memberi dengan hati yang tulus. Matius 25 ayat 42 sampai 46. Mama ucap bacakan kuat-kuat. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak merawat aku. Lalu mereka pun akan menjawab dia kepadanya, Tuhan,
Bila manakah kami melihat engkau lapar, atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang, atau sakit, atau dalam penjara, dan kami tidak melayani engkau? Maka ia akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan, aku salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Amin. Saudara tahu, inilah korban persembahan yang benar. Amin. Tuhan katakan begini, ketika aku lapar, engkau tidak pernah memberikan aku makan. Ketika aku haus, engkau tidak pernah memberikan aku minum. Ketika aku tidak punya pakaian, engkau tidak pernah memberikan aku pakaian. Ketika aku dalam penjara, engkau tidak pernah kunjungi aku. Ketika aku di rumah sakit, engkau tidak pernah pergi kunjungi aku. Ketika aku dalam kesesakan, engkau tidak pernah membalut aku. Kemudian orang bertanya, Tuhan, kapan engkau pernah lapar? Kapan engkau pernah haus? Kapan engkau pernah telanjang? Kapan engkau pernah susah? Terus apa jawab Tuhan, saudara? Jikalau engkau melakukan semua ini kepada orang yang paling hina sekalipun, upahmu besar di surga. Amin. Itulah yang gereja kita lakukan. Kita membantu yatim piatu, oke. Kita membantu pembangunan gereja di desa-desa yang kurang mampu, sudah kita lakukan. Apakah kita sudah memberi karena kita mengasihi Tuhan atau tidak? Atau masih kita mengungkit kembali apa yang sudah kita korbankan di hadapan Allah? Itu yang jadi pertanyaan. Amin. Makanya saudara, Alkitab katakan, ya, korban persembahan yang benar bukan karena kita memberikan perpuluhan, korban syukur, korban datangan, korban ibadah Natal dan lain sebagainya, tapi korban persembahan yang benar bagaimana saudara menjaga hati kita ini tetap bersih dan murni di hadapan Allah. Hati kita ini yang terpenting kita persembahkan di hadapan Tuhan. Makanya saya katakan, kalau kita berkorban di gereja, kalau tidak tulus, masih kita mengungkit kembali, jangan pernah kita kasih di sini, daripada kita nggak mendapatkan upah dari Tuhan. Makanya saya kasih tahu majelis, jangan pergi paksa-paksa jemaat untuk berkorban. Biarkanlah mereka memberi dengan sukacita, dengan sukarela, dengan dari dasar hati yang paling dalam kita berikan. Tuhan, ini korbanku. Aku berikan bukan untuk pendeta, tapi aku berikan untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ini penghitung persembahan. Ada aku tampung saudara di satu plastik. Kadang mereka datang bawa, Mama Pendeta, ini uang robek semua. Ada saudara, cuma saya lupa bawa. Apakah uang-uang robek itu berkenan di hadapan Tuhan, Bu? Berkenan gak, Mama Asri? Saudara, saya berbiasakan dengan suamiku, kalau saya mau bawa korban di gereja, saya pilih uang yang bagus, yang terbaik. Ya. Kalau perlu saya setrika, karena saya mau kasih itu untuk Tuhan. Bukan korban DP huruf sudah hilang. Ini Pak Haning ada warung. Pak, kira-kira kalau saya pergi belanja sama Bapak, dia punya huruf sudah hilang, Pak, Bapak terima tidak? Sedangkan orang warung gak terima, apalagi Tuhan. Saudara, masuk akal ya? Orang warung aja menolak uang robek, apalagi Tuhan. Mari kita berikan yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Itulah korban. Walaupun kita kasih cuma 1.000, 2.000, 3.000, 5.000, tergantung ketulusan hati kita. Jangan pernah kita memaksa. Daripada kita beri ratusan juta, tapi kita masih mengungkit kembali apa yang kita berikan kepada Tuhan, sia-sialah korban kita. Karena ini yang Alkitab katakan, saudara, biji gandum jika dia tidak mati timbun dalam tanah, dia tidak akan pernah bertumbuh dan berbuah. Yang harus dimatikan itu adalah daging kita. Amin. Mau mati di daging, sakitnya luar biasa. Matius 10 ayat yang ke-42. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia adalah muridku, aku berkata kepadamu, kita tidak akan pernah kehilangan upah dari itu. Amin. Secangkir air putih aja tidak pernah kita kehilangan upah.
apalagi lebih daripada air putih. Amin. Karena ini Alkitab yang katakan, saudara, barang siapa memberi secangkir air putih saja kepada hambaku yang paling kecil, engkau tidak akan pernah kehilangan upah dari Bapa di surga. Apalagi berlimpah-limpah kita berikan kepada hamba Tuhan. Amin. Gereja ini diberkati karena kita suka memberkati banyak orang. Amin, Pak Martin. Karena itu sudah kita lakukan sejak dulu. Amin. Iman kita harus semakin naik, bukan turun. Maleakhi 1 ayat 7 sampai 14. Kamu membawa roti cemar ke atas mezbahku, tetapi berkata, dengan cara bagaimanakah kami mencemarkannya? Dengan cara menyangka meja Tuhan oleh dihinakan. Apabila kamu membawa seekor binatang buta untuk dipersembahkan, tidakkah itu jahat? Apabila kamu membawa binatang yang timpang dan sakit, tidakkah itu jahat? Cobalah menyampaikannya kepada bupatimu, apakah ia berkenan kepadamu, apalagi menyambut engkau dengan baik. Firman Tuhan semesta alam. Maka sekarang cobalah melunakkan hati Allah, supaya ia mengasihani kita. Oleh tangan kamulah terjadi hal itu. Masakah ia akan menyambut salah seorang daripadamu dengan baik? Firman Tuhan semesta alam. Sekiranya ada di antara kamu yang mau menutupi pintu, supaya jangan kamu menyalakan api di mezbahku dengan percuma. Aku tidak suka kepada kamu, firman Tuhan semesta alam, dan aku tidak berkenan menerima persembahan dari tanganmu, sebab dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa, dan setiap tempat dibakar dan persembahkan korban bagi namaku, dan juga korban sajian yang terakhir, sebab namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Tetapi kamu ini menajiskan karena kamu menyangka meja Tuhan memang cemar dan makanan yang ada di situ boleh dihinakan. Kamu berkata, lihat langkah susah payahnya, dan kamu menyusahkan aku. Firman Tuhan semesta alam. Kamu membawa binatang yang dirampas di tangan yang ditimpang, dan binatang yang sakit kamu membawanya sebagai persembahan. Aku berkenankan aku menerimanya dari tanganmu. Firman Tuhan, firman Allah. Terkutuklah penipu yang mempunyai seekor binatang jantan di antara kawanan ternaknya yang dimasarkannya, tetapi ia mempersembahkan binatang yang cacat kepada Tuhan. Sebab aku ini raja yang besar, firman Tuhan semesta alam, dan namaku ditakuti di antara bangsa-bangsa. Haleluya. Saudara, setiap bulan Tuhan memberikan kita berkat. Sebenarnya berkat yang terutama bukanlah gaji, tapi nafas, Bu. Amin. Coba Tuhan tahan kita penapas 1 jam aja. Kira-kira Mama Loisa, kalau Tuhan tahan nafas kita 1 jam kayak gimana, Bu? Mati suri, kata Mama Loisa. Haleluya. Ya. Bukan karena kita dapat gaji besar puluhan juta, tidak. Tapi kita katakan, terima kasih Tuhan, sepanjang sebulan ini Tuhan telah memberikan saya nafas, tenaga, kekuatan, sampai saya bisa bekerja, dan kita harus mengembalikan milik Tuhan. Amin. 1/10 dari penghasilan kita milik Tuhan, jangan pernah kita pakai. Saya dengan suamiku tidak pernah kami memakai uang Tuhan, karena itu adalah milik Tuhan yang harus kita persembahkan di hadapan Tuhan. Amin. Ya, karena firman Tuhan berkata, saudara, kalau engkau tidak membawa korban persepuluhan di hadapanku, maka yang 90% ya, itu pasti akan kena kutuk. Itu bukan pendeta, ada ayatnya. Itu terkutuk. Artinya terkutuk, kita gaji kok ada banyak sekali, belasan juta, tapi kok habis. Kemana kok seperti gak ada sisanya? Kemana itu kok? Tapi orang yang gaji kecil, tapi setianya luar biasa, tapi hidupnya semakin berlimpah-limpah, karena dia diberkati oleh Tuhan, semakin dikasihi Tuhan, karena dia mengembalikan milik Tuhan. Amin.
Haleluya. Dan Alkitab ajarkan saudara, kalau kita berkorban, membawa di gereja korban yang timpang, korban yang busuk, korban yang jelek, korban yang sudah kumuh-kumuh saudara, Tuhan katakan lebih baik jangan bawa, karena itu korban yang tidak akan pernah diterima di hadapan Allah. Haleluya. Kalau kita tidak ada uang, kayak terus kesaksian seorang jemaat, hamba Tuhan suruh mereka membawa korban ke depan. Tiba-tiba dia berdiri di kotak persembahan, dia tidak mau duduk. Orang sudah duduk, dia tidak mau duduk. Pendeta bilang, kenapa kamu nggak duduk? Pak, saya tidak ada uang. Tapi Pak Pendeta tadi kan khotbah persembahkan tubuh, ini tubuhku aku mau berikan kepada Tuhan. Oh begitu. Terus kamu mau persembahkan tubuh seperti apa? Pak, apa saja pekerjaan di gereja, ya, mau sapu gereja kek, mau cabut rumput kah, mau apakah, aku rela korbankan untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Karena saya tidak punya uang di gereja untuk saya korbankan di hadapan Tuhan, tapi aku memberikan tubuhku di hadapan Allah. Amin. Kira-kira berkenan itu enggak? Bu, Pak Martin berkenan enggak itu? Saudara, Tuhan tidak lihat seberapa besar uang harta yang kita berikan kepada Tuhan. Tidak. Tuhan tidak perhitungkan itu. Tapi yang dia lihat, tulusnya kita berkorban. Apakah kita punya hati yang benar-benar saudara, kita mengasihi Tuhan atau mengasihi pendeta? Haleluya. Tapi ketika kita memberikan dengan hati yang tulus, upah kita besar di surga. Haleluya. Saudara, teleponlah satu pendeta. Anak saya kecelakaan baru minggu kemarin. Saya bisa pinjam uang enggak, Bu? Saya bilang, saya memang ada uang, tapi kalau saya tidak kasih saya berdosa. Kayak gimana ini? Secara manusia Pak, berat tuh hati. Berat gak Pak Martin? Berat gak, Bu? Sakit, saya juga butuh uang itu. Saya butuh. Tapi Tuhan bilang, jangan kamu bohong. Ada kasih. Oke Tuhan, saya kasih ini karena saya lihat Tuhan, bukan karena saya lihat pendetanya, tidak. Tapi saya kasih ini karena saya melihat Tuhan. Amin. Ya. Ketika kita memberikan dengan hati yang tulus, saya percaya saudara, saya tidak mau saudara katakan begini, Bu nanti ganti ya. Enggak. Saya bilang terserah aja. Mau kamu ada uang mau ganti mau tidak masalah. Yang pasti saya lakukan itu karena saya mengasihi Tuhan dan mencintai Tuhan dengan hati yang tulus. Itu korban persembahan yang benar ketika kita memberi dengan hati yang tulus. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saudara, coba kita buka ayat terakhir. Bilangan 12 ayat 2 sampai 13. Kata mereka, sesungguhnya Tuhan berfirman kepada perantaraan Musa saja. Bukankah dengan perantaraan kita juga Dia berfirman, dan kedengaranlah hal itu kepada Tuhan. Apabila Musa ialah seorang yang sangat lembut hatinya, lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi ini, lalu berfirmanlah Tuhan dengan tiba-tiba kepada Musa, Harun dan Miriam, keluarlah kamu bertiga ke kemah pertemuan. Maka keluarlah mereka bertiga, lalu turunlah Tuhan di dalam tiang awan dan berdiri di pintu kemah itu, lalu memanggil Harun dan Miriam. Maka tampillah mereka keduanya, lalu berfirmanlah, ya, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya, dan penglihatan aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Bukankah demikian hamba-Ku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku, berharap-harapan aku berbicara dengan dia terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut menyatai hamba-Ku Musa? Sebab itu bangkitlah murka Tuhan terhadap mereka. Lalu pergilah ia, dan ketika awan ketika naik dari atas kemah, maka tampaklah Miriam kena kusta putih seperti salju ketika Harun berpaling kepada Miriam.
Maka dilihatnya bahwa ia kena kusta. Lalu kata Harun kepada Musa, Tuanku, janganlah kiranya timpakan kepada kami dosa ini yang kami perbuat dalam kebodohan kami. Janganlah kiranya dibiarkan dia sebagai anak gugur yang pada waktu keluar dari kandungan ibunya sudah setengah busuk dagingnya. Lalu berserulah Musa kepada Tuhan, Ya Allah, sembuhkanlah kiranya dia. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sekiranya ayahnya meludahi mukanya, tidakkah ia mendapat malu selama 7 hari? Biarlah dia selama 7 hari diculikkan keluar tempat perkemahan, kemudian bolehlah ia diterima kembali. Haleluya. Saudara, saya kasih tahu, jika di antara kita ada seorang nabi, ada seorang utusan Tuhan, Tuhan pasti akan berbicara kepada nabi itu. Amin. Seperti Musa, Miriam, dan Harun. Mereka adalah sama-sama pelayan Tuhan, Pak. Sama-sama pelayan Tuhan. Musa, Miriam, dan Harun. Tetapi otoritas itu ada sama siapa, Pak Martin? Musa. Tiba-tiba Miriam dan Harun katakan begini, Musa, memangnya Tuhan cuma bisa bicara sama kamu? Sama kami juga bisa. Kami ini pelayan Tuhan, kami ini hamba Tuhan. Tiba-tiba Musa katakan begini, oke, kita buktikan saja. Kalau Tuhan berbicara kepada kamu, baiklah mari kita keluar dari pintu. Supaya kita tahu siapakah yang akan Tuhan bicara, apakah sama saya atau sama kamu. Tiba-tiba Tuhan katakan, jikalau ada di antara kamu aku utus sebagai seorang imam, sebagai seorang nabi, tentu saja aku akan berbicara kepada imam atau nabi yang sebagai pemegang otoritas. Saudara, ketika saya diberikan visi oleh Tuhan, saya memberitahukan visi saya kepada semua jemaat dan kepada para pelayan supaya kita menjalankan visi bagaimana caranya supaya gereja ini bisa maju dan berkembang. Kebaktian kebangunan rohani penting diadakan di tempat ini. Amin. Karena kalau Bapak Ibu Saudara cuma dengar terus saya dengan suamiku berkhotbah, kita pasti bosan. Kita butuh siraman hamba-hamba Tuhan dari luar. Amin. Hamba Tuhan yang datang di tempat ini haruslah hamba Tuhan yang saya doakan di hadapan Allah. Siapa kira-kira yang akan datang untuk mentransferkan spirit bagi Bapak Ibu Saudara dan saya? Bukan hamba Tuhan yang tidak diutus oleh Tuhan. Ketika Harun dan Miriam, mereka katakan begini kepada Musa, memangnya Tuhan cuma bisa bicara kepada kamu? Kami ini juga hamba Tuhan. Terus Musa katakan, oke, mari kita buktikan siapa yang diutus oleh Tuhan. Apakah kalian atau saya? Kita keluar dari pintu kemah. Akhirnya Tuhan katakan, kalau ada di antara kalian ada seorang nabi, ada seorang yang aku utus, sudah pasti aku akan bicara kepada hambaku yang aku utus. Ketika Maryam dan Harun tidak mau mendengarkan Musa, ketika mereka keluar dari pintu kemah, langsung mereka mendapatkan penyakit kusta. Tidak sembuh-sembuh, terkecuali mereka datang meminta ampun kepada Musa, supaya Musa yang berdoa kepada Bapa di surga, sehingga Bapa di surga bisa menyembuhkan dia. Tuhan itu sangat menghargai otoritas. Ya. Sudah 15 tahun saya mendidik, saya percaya udah cukup lama. Gereja kita harus menjadi gereja yang dewasa. Setiap kali datang firman yang keras, puji Tuhan, itu untuk saya. Ya. Makanya saya katakan, kalau kita mau datang di gereja, persiapkan benar-benar itu hati dari rumah. Tuhan, kira-kira Tuhan mau bicara apa sama saya? Supaya ketika firman datang mengena keras, pokoknya sakit hati. Terima kasih Tuhan, itu untuk saya. Tambah lagi Tuhan, itu untuk saya. Baru kita menjadi gereja yang dewasa. Amin. Haleluya. Itu yang terpenting. Saya minta jemaat jangan pernah mudah tersinggung. Amin. Kalau kita sama-sama mau masuk dalam kerajaan surga yang kekal, firman Tuhan yang kita dengar setiap hari, itu adalah makanan, vitamin dari surga yang akan bawa masuk saudara dan saya ke dalam kerajaan surga yang kekal. Amin.